Materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu letak geografis. Yang kedua, awal masuknya Hindu-Buddha di kerajaan. Yang ketiga, silsilah raja-raja. Yang keempat, masa kejayaan dan faktornya. Yang kelima, masa keruntuhan dan faktornya. Dan yang terakhir yaitu hasil budaya. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 450 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Menurut info yang aku terima, cerita kerajaan ini banyak ditulis oleh seorang musafir Cina bernama Fa Shen. Ia menuliskan bahwa di kerajaan ini nggak banyak orang yang beragama Buddha, tapi lebih banyak kaum Brahmana. Selain itu, bukti peninggalan kerajaan ini diperoleh dari berbagai prasasti yang kita temukan di Jawa Barat. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Sebagian besar prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallawa. Oh iya, ada juga prasasti yang ditemukan di Sungai Ciruten, anak Sungai Cisadane di Ciampea, Bogor. Prasasti ini dinamakan Prasasti Caruten. Prasasti ini mengisahkan tentang salah satu Raja Tarumanagara yang terkenal gagah berani, yaitu Raja Purnawarman yang dipandang sebagai titisan Dewa Wisnu. Raja Purnawarman ini pada waktu itu berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Selain yang kita bahas tadi, ada prasasti yang lain gak, Pipo? Prasasti lain yang merupakan kisah keberadaan kerajaan ini adalah Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak atau Cidanghyang, Prasasti Jambu atau Pasir Kolyangkap, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Cianten. Wow, banyak juga ya. Selain prasasti, Kerajaan Tarumanagara juga meninggalkan Arca Wisnu Cibuaya I dan Wisnu Cibuaya II. Arca, bukan acara yang dibuat mama kan? Hahaha, bukan acar dong, tapi ARCA. Arca adalah patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk manusia atau binatang. Pada prasasti dan arca, kita dapat mengetahui bahwa cara hidup masyarakat Tarumanagara pada masa itu adalah bertani, berburu, berternak, dan berdagang. Materi yang pertama yaitu letak geografis Kerajaan Tarumanegara. Letak geografis Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di sekitar Sungai Citarum, Jawa Barat. Tepatnya pusat kekuasaan Tarumanegara berada di antara Sungai Candrabaga, Citarum, Ciliwung, dan Cisadane. Yang kedua, awal masuknya Hindu-Buddha. Menurut catatan seorang biksu Buddha bangsa Cina, Fa Hien, di Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi, sedikit sekali dijumpai orang yang beragama Buddha, tetapi banyak dijumpai orang-orang Brahmana dan mereka yang agamanya buruk. Agama itu mempunyai upacara-upacara yang berbeda dengan kedua agama yang dikenal oleh Fa Hien, yakni agama Hindu dan Buddha. Maka disebabkan ketidaktahuan Fa Hien, ia menyebutnya dengan agama buruk. Ada dua golongan masyarakat di Kerajaan Tarumanegara, yakni golongan masyarakat yang berbudaya Hindu dan golongan masyarakat yang berbudaya asli. Mengingat pada masa itu, pengaruh agama Hindu baru pada taraf permulaan penyebarannya, dapatlah dikatakan bahwa golongan pertama itu hanya terbatas pada lingkungan istana raja-raja, sedangkan kedua meliputi bagian terbesar dari penduduk Tarumanegara. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kedua golongan itu tidak bertentangan. Bahkan dalam beberapa hal, mereka menjalin kerjasama. Tiga yaitu silsilah raja yang berkuasa. Yang pertama, Jayasingawarman dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua, Dharmayawarman dari tahun 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga, Purnawarman dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Yang kelima, Indrawarman dari tahun 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam, Candrawarman dari tahun 515 sampai 535 Masehi. Yang ketujuh, Suryawarman dari tahun 535 sampai 561 Masehi. Yang ke-8, Kertawarman dari tahun 561 sampai 628 Masehi. Yang ke-9, Sudawarman dari tahun 628 sampai 639 Masehi.
Yang ke-10 Hariwangsa Warman dari tahun 639 sampai 640 Masehi. Yang ke-11 Nagajaya Warman dari tahun 640 sampai 666 Masehi. Yang ke-12 Lingga Warman dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Materi yang keempat yaitu masa kejayaan dan faktornya. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang merupakan raja ketiga. Berikut faktor-faktornya. Yang pertama, Raja Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura. Yang kedua, dilakukannya penggalian Sungai Gomati dan Cenderawasih sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Yang ketiga, penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Yang keempat, Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut, berarti juga terjalin hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dan Cina. Materi yang kelima yaitu masa keruntuhan dan faktornya. Kemunduran Kerajaan Tarumanegara mulai terasa saat Raja Linggawarman berkuasa. Setelah dirinya wafat, tidak ada penerus kerajaan karena ia tidak memiliki putra. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya yaitu Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara. Berikut faktor-faktornya. Yang pertama, kekosongan kepemimpinan ketika rajanya menginginkan memimpin bagian kerajaan yang lain. Yang kedua, adanya serangan dari kerajaan lain yang ingin merebut daerah kekuasaan, misalnya Kerajaan Majapahit. Yang ketiga yaitu adanya pengalihan kekuasaan, yakni dari Raja ke-12 Linggawarman kepada menantunya yaitu Tarusbawa. Dan yang terakhir, adanya tekanan dari Kerajaan Sriwijaya yang terus melakukan ekspansi wilayah. Materi yang keenam, yaitu hasil budaya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara memiliki beberapa peninggalan hasil budaya, di antaranya adalah prasasti dan juga candi. Yang pertama adalah prasasti Ciareten. Terdapat gambar laba-laba dan pahatan kaki yang mendeskripsikan kekuasaan Purnawarman, serta tulisan aksara Pallawa yang berbahasa Sanskerta. Yang kedua, prasasti Kebun Kopi. Di permukaannya terdapat pahatan tapak kaki gajah yang menceritakan tentang gajah tunggangan dari Raja Purnawarman. Yang ketiga yaitu prasasti Cidanghyang. Prasasti ini berisi 2 baris puisi dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Ditemukan di desa dataran rendah di tepi Sungai Cidanghyang. Prasasti ini mengisahkan mengenai kebesaran dan keberanian Raja Purnawarman. Yang keempat, prasasti Jambu. Isi prasasti Jambu terdiri dari 2 baris tulisan dalam aksara Pallawa dan berbahasa Sanskerta yang dipahatkan pada sebuah batu yang cukup besar berbentuk menyerupai segitiga. Dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki Purnawarman yang menandakan daerah tersebut adalah wilayah kekuasaannya. Yang kelima yaitu prasasti Pasir Awi. Prasasti ini berpahatkan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan, juga berpahatkan gambar sepasang telapak kaki. Yang terakhir yaitu Candi Jiwa. Nama Candi Jiwa diberikan penduduk karena setiap kali mereka menambatkan kambing gembalaannya di atas reruntuhan candi tersebut, ternak tersebut mati. Candi yang ditemukan di situs ini seperti Candi Jiwa, struktur bagian atasnya menunjukkan bentuk seperti bunga padma atau bunga teratai.